Organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia bisa untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap saudara Isa Jega. Bang, baru-baru ini naik lagi nih soal berita soal Isa Jega. Jadi dia kan 2 kali umroh ya, dan sementara itu kan dia transgender, tapi tiap kali umroh itu dia selalu ada di syaf cewek. Nah gitu, padahal kan dia kodratnya cowok ya. Nah terus itu ada potensi penistaan agama atau bukan sih Bang? Karena secara hukum dia ditetapkannya sekarang sebagai cewek ya. Terus apakah ini kasusnya akan sama kayak Lina Bukarjaya yang dulu makan pakai bismillah? Gimana Bang? Ya, jadi kalau kita seandainya merujuk kepada urusan penistaan agama, kepada satu perkara penistaan agama, maka kita harus melihat bahwa adanya satu kepercayaan yang sudah diyakini atau sudah diimani oleh banyak orang, lalu sekiranya ada orang yang pada akhirnya membuat sebuah perbuatan yang keluar dari kepercayaan orang. Itu sebenarnya disebut dengan penistaan agama. Yang mana akibatnya adalah perbuatannya itu dianggap merendahkan atau dianggap menistakan si agama tersebut, kan begitu. Nah, kalau kita lihat daripada perbuatan daripada Isa Jega, tentunya itu adalah sebuah perbuatan penistaan agama yang menurut saya harusnya pihak berwajib segera bisa memproses tersebut gitu ya. Dan organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia bisa untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap saudara Isa Jega. Mengapa? Sekalipun dia kita katakan sudah melakukan operasi terhadap kelamin, lalu adanya putusan pengadilan terkait dengan perubahan kelamin gitu ya. Akan tetapi ketika ia melakukan hal tersebut lalu dia menggunakan video sengaja dipublikasikan di ruang publik, maka ini bisa kecenderungannya melakukan sebuah perbuatan yang mengarah pada ujaran kebencian karena dia melakukan postingan tersebut melalui media sosial, yang mana media sosial tersebut mengandung unsur-unsur mengarahkan orang untuk mempercayai apa yang ia lakukan begitu. Sehingga jelas itu bisa dikategorikan sebagai penistaan agama. Sekalipun dia katakan sudah operasi kelamin lalu ada putusan pengadilan, akan tetapi harfiahnya, kodratnya dia dilahirkan sebagai seorang laki-laki, sehingga genetik, sehingga kromosom apapun yang ada melekat di dalam diri kepribadian dia adalah seorang laki-laki gitu ya. Jadi meskipun dia sudah lakukan berbagai upaya merubah jenis kelamin secara data, dokumen dan lain-lain, sudah menjadi seorang wanita, akan tetapi tetap secara ilahi kepercayaan orang, iman orang tetap menganggap bahwa dia adalah seorang lelaki. Dan apalagi dia melakukannya itu di tanah suci Mekah begitu. Ketika dia melakukan itu di tanah suci, maka lalu dia melakukan postingan atau unggahan video yang mana menunjukkan dia berada di tanah suci tersebut menggunakan hijab dan lain-lain, itu adalah bagian daripada penistaan agama, jelas sekali. Emang akhir-akhir ini marak ya soal apa ya, kayak orang berusaha menormalisasi LGBT gitu. Ya. Nah itu gimana sih kita supaya menjaga diri dari yang kayak gitu? Ya, pada prinsipnya begini, kita tidak anti terhadap LGBT. LGBT adalah bagian daripada gen yang mereka miliki. Artinya ketika dia mempunyai orientasi seksual atau kecenderungan, maka itu adalah sesuatu hal yang tertanam di dalam dirinya secara biologis begitu ya. Kita tidak mempermasalahkan masalah LGBT, tetapi kadang-kadang mereka ini men-influence orang-orang dengan melakukan hal-hal yang justru mempengaruhi individu lain gitu. Nah, seperti Isa Jega sendiri itu juga melakukan bad influence, di mana ya kalau dia sudah LGBT, dia sudah rubah kelamin lalu dia katakan sudah ke pengadilan begitu, yaitu untuk dirinya sendiri, tapi tidak untuk digunakan mempengaruhi pihak-pihak lain gitu. Apalagi ini adalah urusan tentang keyakinan iman seseorang, sehingga menurut saya ya sudah sepatutnya Isa Jega itu diberikan sanksi yang keras gitu ya, sanksi yang tegas. Harus ada upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang gitu ya untuk memberikan efek jerah terhadap Isa Jega tersebut. Saya memberi contoh lah, misalnya ada dulu seorang transgender juga, JJ ya, ketika dia datang umroh, dia pergi ke umroh, pergi ke tanah suci begitu
gitu, dia tetap menggunakan ihram, dia tetap menggunakan pakaian yang sepatutnya sesuai dengan genetik yang dia miliki atau melekat di dalam dirinya gitu ya. Artinya dia sadar betul bahwa kepribadiannya, genetiknya, dirinya dilahirkan secara harfiah, secara kodrat seorang laki-laki. Sehingga kalau memang transgender ingin pergi ke tanah suci gitu ya, ya harusnya dia ya berdandan selayaknya seorang laki-laki begitu. Karena Tuhan Allah menciptakan dia sebagai seorang laki-laki begitu ya. Keputusan merubah itu adalah keputusan dirinya sendiri. Artinya dia melanggar kodrat yang sudah ditentukan oleh ilahi. Itu sih sebenarnya poin. Kalau misalnya secara moral nih, kita sebagai netizen kan memang kram gitu ya. Dengan influencer-influencer yang seperti itu. Nah, kita bijaknya seperti apa? Ya, ketika kita menemui ada influencer yang melakukan hal-hal yang sangat tidak bermoral seperti itu gitu ya, layaknya ya kita unfollow bila perlu blokir sekalian gitu ya. Itu jangan malah kita ikutan follow lagi. Ketika kita follow, justru kita sama dengan menerima bad influence dari orang tersebut gitu. Sehingga ayo, saran saya yang pertama adalah unfollow orang tersebut gitu ya. Apapun itu, jangan pernah mengikuti influence dari orang tersebut lagi begitu. Yang kedua juga ya pastinya kita harus ajarkan dan mengedukasi orang-orang yang sudah melihat video tersebut, yang sudah menonton video tersebut untuk tidak melakukan hal yang serupa. Dan kita harus memberitahu kepada orang-orang bahwa yang dia lakukan adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang mencela agama Islam, perbuatan yang sangat menista agama. Sehingga dalam hal itu juga ya sudah jelas harusnya orang-orang tersebut untuk bisa menyuarakan agar segera penegak hukum melakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap orang tersebut. Kan apa ya, memang pro kontra ya. Maksudnya ada netizen yang memang bilang sampai bilangnya kayak gini, nggak usah ngejudge lah, itu bukan ranah kita gitu sebagai netizen. Ya. Itu gimana sih Pak? Kayak orang tuh alergi banget gitu sama sesuatu yang dihubungkan dengan agama. Poinnya bukan pada judging, poinnya bukan pada ketika kita menjustifikasi sesuatu gitu. Ini poinnya ada pada moralitas. Ketika seseorang sudah paham bahwa perbuatan yang dia buat akan mengalami sebuah keresahan di tengah masyarakat, maka sebaiknya hindarkan. Nah, kita tahu ada kepercayaan, apapun itu agamanya, ada kepercayaan bahwa perbuatan yang dia lakukan tersebut bertentangan dengan ajaran agama tertentu, yang mana ajaran agama tersebut pengikutnya banyak pula, mayoritas pula di Indonesia dipercayai, diyakini, dan diimani. Artinya ketika kita menjadi seorang influencer, jangan kita tabrak norma-norma keagamaan tersebut. Kalau kita tabrak norma-norma keagamaan tersebut, maka kita adalah orang yang tidak bermoral, melanggar etika moral. Ketika etika moral kita langgar, maka ada sanksi hukum, ada pelanggaran norma-norma hukum yang tentunya kita bisa dapatkan. Apalagi perbuatannya tersebut jelas sekali dia seorang laki-laki, harfiahnya seorang laki-laki, tapi dia menggunakan pakaian yang mana itu adalah pakaian yang harusnya digunakan oleh atau dikenakan oleh seorang wanita, dan datang ke Baitullah gitu ya, ke rumahnya Allah gitu. Dan itu adalah sebuah perbuatan yang menurut saya menistakan sekali. Tentu di dalam ajaran Islam juga perempuan tidak boleh berdandan seperti laki-laki dan laki-laki tidak boleh berdandan seperti perempuan. Nah, dia langgar itu di tanah suci. Katakan dia sudah langgar itu di tanah suci, dan kalau itu hanya yang tahu hanya dia sendiri, no problem, dosa dia yang tanggung sendiri. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika dia melakukan video atau foto lalu dia sebarkan di Indonesia begitu, banyak orang yang bertentangan dengan keyakinan yang dia buat begitu ya, yang orang tersebut lakukan begitu. Pertentangan tersebut adalah perbuatan yang sangat tidak bermoral gitu ya. Sehingga harusnya ketika orang akhirnya kontra dengan apa yang dia perbuat, oleh Isa Jega perbuat tersebut, orang marah dengan apa yang dia perbuat tersebut, maka itu disebut dengan suatu perbuatan yang melanggar hukum begitu. Kan dia istilahnya melanggarin di luar negeri ya, itu tetap bisa kena juga. Ya, begini. Yang pertama yang harus kita pahami dulu bahwa dia melanggar tersebut di luar negeri. Akan tetapi kita harus cek apakah pada saat dia mengunggah video tersebut ada di Indonesia atau ada di luar negeri. Kalau dia ada di Indonesia, maka perbuatan tersebut bukan lagi perbuatan yang ada di luar negeri, tapi perbuatan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat korban-korban. Ini orang-orang yang merasa dirinya, keyakinannya diobrak-abrik, keyakinannya diganggu oleh orang tersebut, adanya berada di mana gitu loh. Posisi mereka saat ini ada di mana? Posisi ada di Indonesia. Orang-orang yang menonton itu dan sadar mengenal bahwa Isa Jega adalah orang Indonesia, tetap bisa melaporkan karena di sana jelas terkait dengan lokus akan mengikuti. Apalagi ini kalau kita masuk ke dalam ranah undang-undang ITE, lokus akan mengikuti korban serta saksi begitu. Berapa jumlah saksi, berapa jumlah korban, ada lokasinya di mana, mempermudah persidangan nanti di kemudian hari, itu akan mengikuti. Itu sih poinnya.